Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Skadela dari kelas manajemen D. Di pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ekonomi manajerial dengan soal menuntaskan soal metode tidak langsung dari pertemuan kelima. Dengan data penjualan produknya bebas, saya mengambil produk lampu neon dan perusahaannya bebas. Saya mengambil perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Di sini sudah saya tulis data perusahaannya dari perusahaan XYZ sama ZYX. Kemudian kita menghitung analisis regresi secara manual. Di sini saya menghitung perusahaan XYZ terlebih dahulu. Lanjut kita menghitung analisisnya dengan rumus B sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurangi dalam kurung sigma X kurung tutup pangkat 2. B sama dengan kurung buka 8 kali 28.655.000 kurung tutup kurangi kurung buka 52.000 kali 5.155 kurung tutup per 8 kali 380 juta rupiah kurung tutup kurangi kurung buka 62.000 pangkat 2. Dari hasil perhitungan tersebut menghasilkan min 0,115635743 dengan dibulatkan menjadi min 0,116. Kemudian yang selanjutnya kita mencari A menggunakan rumus A sama dengan Y min BX. Yang pertama kita cari Y terlebih dahulu. Y sama dengan sigma Y per N dengan hasil 644,379. Kemudian yang kedua kita mencari X. X menggunakan rumus sigma X per N dengan hasil 6.500. Kemudian sudah mencari Y sama X-nya, kita masukkan saja ke rumusnya. A sama dengan 644,375 kurangi kurung buka, masukkan yang B tadi, kemudian masukkan yang X. Kemudian menghasilkan angka 1395 yang sudah dibulatkan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,356 kurangi 0,116X atau Q sama dengan 1396 kurangi 0,116P. Kemudian yang selanjutnya perusahaan ZYX. Berikut data dari perusahaan ZYX. Untuk rumusnya sama seperti perusahaan XYZ dengan rumus B sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurangi kurung buka sigma X kurung tutup pangkat 2. Kemudian untuk perusahaan ZYX
B-nya menghasilkan min 0,119, kemudian A-nya menghasilkan 1437. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1437 min 0,119X, atau Q sama dengan 1437 min 0,119P. Kemudian kita gabungkan perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Berikut kemudian datanya. Untuk rumus sama saja seperti yang tadi, cuma yang membedakan di sini yaitu menghitung kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan pada perhitungan gabungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1415 kurangi 0,117X, atau Q sama dengan 1415 kurangi 0,11P. Kemudian kita menghitung analisis korelasi produk momen. Rumusnya R sama dengan N sigma XY kurangi dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar kuadrat dalam kurung N sigma X pangkat 2 kurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 kurangi dalam kurung N sigma Y pangkat 2 kurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2. Oke, kita masukkan data dari gabungan tadi dengan pembulatan hasil 974.401,347. Kemudian kita menghitung koefisien determinasi. Rumusnya R pangkat 2 sama dengan dalam kurung N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per akar pangkat N sigma X pangkat 2 kurangi sigma X pangkat 2 kurung tutup kurung buka N sigma Y 2 kurangi kurung buka sigma Y kurung tutup pangkat 2 kurung tutup pangkat 2. Koefisien determinasi menghasilkan 941.364.764.199.000. Selanjutnya yang terakhir, jika harga berubah besar menjadi 10.000, maka yang pertama jumlah permintaan pada perusahaan XYZ yaitu 235. Kemudian yang kedua jumlah permintaan pada perusahaan ZYX yaitu 247. Yang terakhir jumlah permintaan pada dua perusahaan yaitu 243. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.